Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muslim Fikri Alami Azra dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023 dengan NIM 40040403236 teman-teman. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan untuk dari sistem konveyor. Pertama, sistem konveyor itu sangat penting dalam industri modern. Itu salah satunya ada meningkatkan efisiensi, kemudian mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan keselamatan kerja. Nah, di sini yang ingin saya bawakan tema sistem konveyor adalah bagaimana menjadi solusi efisien untuk transportasi. Lanjut. Yang pertama ada dari elevator konveyor, yaitu pengangkatan dari material vertikal yang sangat handal. Untuk dari prinsip kerjanya sendiri, elevator konveyor ini menggunakan bucket yang terpasang pada rantai untuk mengangkat material secara vertikal. Biasanya sering kali dipakai di industri semen, dari pertambangan, pertanian, dan kayak pabrik-pabrik untuk makan ternak, seperti makan ternak ayam, sapi, dan lain-lain. Untuk dari elevator konveyor memiliki keunggulan, yaitu efisiensi untuk pengangkatan vertikal dan memiliki kapasitas. Dan tentu saja ketika memiliki keunggulan ada yang namanya kekurangan. Untuk kekurangannya itu karena vertikal, jadi membutuhkan ruang yang sangat tinggi dan perawatan yang cukup rutin. Oke, saya mengambil salah satu contoh di sini. Contohnya adalah dari elevator biji-bijian. Di sini elevator biji-bijian itu mampu mengangkat 50 ton per jam. Selanjutnya ada dari bucket konveyor. Di sini bucket konveyor itu bisa dibilang dia transportasinya material curahnya efektif, karena di sini curah yang dimaksud adalah volumenya. Untuk dari prinsip kerjanya, yang pertama bucket itu bergerak secara horizontal, kemudian dari vertikal, terus mengangkat dari material yang bervolume. Kemudian untuk pengaplikasiannya sendiri banyak sekali digunakan di industri kimia, makanan, minuman, dan pengolahan dari limbah. Kemudian ada keunggulannya. Di sini keunggulan dari bucket konveyor yaitu mengangkut material yang sangat besar dalam jalur kompleks dan minim sekali untuk tumpahan-tumpahan berserakan. Dan untuk ukurannya di sini karena dia mengangkatnya sangat berat, jadi kecepatannya itu terbatas, dan untuk biayanya awal-awal memang sangat. Dan untuk salah satu contoh dari bucket konveyor yang sering digunakan itu di pabrik pengolahan limbah, menggunakan bucket konveyor di sini untuk memindahkan lumpur dengan kapasitas 30 ton per hari. Kemudian selanjutnya ada chain konveyor. Di sini adalah solusi bagaimana konveyor itu untuk yang materialnya itu berat dan panas. Untuk prinsip kerjanya sendiri, karena chain itu adalah rantai, maka rantainya itu kuat menarik atau mendorong dari material itu sepanjang jalur dari chainnya. Kemudian untuk yang biasa sering kali digunakan di industri otomotif, metalurgi, kayu, dan pengolahan makanan seperti daging. Dan untuk keunggulannya yaitu menangani dari material yang tadi berat dan panas, terus tahan lingkungan yang sangat-sangat keras. Untuk kekurangannya, karena dia itu seperti rantai, maka sangat berisik dan tentu saja memerlukan kayak oli atau pelumas secara rutin. Salah satu contohnya yaitu chain conveyor itu di pabrik baja untuk memindahkan dari bilet baja yang
sangat panas dengan berat hingga 5 ton per liter. Kemudian ada modular bed conveyor. Di sini modular bed conveyor itu solusi untuk dari conveyor kayak mengutamakan dari fleksibilitas dan kebersihan. Nah, untuk dari modular bed conveyor ini itu yang tadi sudah dijelaskan, itu fleksibel, mudah dimodifikasi dan disesuaikan. Kemudian karena bersih maka higienis, mudah dibersihkan dan tahan dari bahan-bahan kimia. Kemudian untuk dari pengemasannya ini sangat baik untuk produk dari pengemasan yang berbeda. Salah satu contohnya adalah penggunaan dari modular bed conveyor mengurangi waktu pembersihan di pabrik makanan sebesar 50%. Karena modular bed conveyor ini adalah mengutamakan dari fleksibilitas dan kebersihan, makanya sangat banyak sekali digunakan di industri-industri dari makanan itu sendiri. Kemudian ada dari screw conveyor. Di sini screw conveyor itu solusi dari untuk ruang yang sangat terbatas, karena di sini prinsip kerjanya itu screw itu kayak skrup gitu, jadi mulir berputar dan mendorong materialnya itu ke di dalam screw. Kemudian dari untuk banyak sekali digunakannya di industri makanan, yaitu industri makanannya ada tepung, gula, kemudian dari untuk kimia-kimianya bubuk sama konstruksi kayak semen. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya kalau untuk dari screw conveyor itu biasanya digunakan dalam bentuk-bentuk yang seperti bubuk-bubuk gitu. Untuk dari keunggulannya di sini sederhana, terus cocok banget tadi untuk ruang yang terbatas, kemudian dari biaya yang rendah. Untuk kekurangannya ada jarak yang terbatas, kemudian tidak cocok untuk material mudah rusak karena balik lagi itu dia screw kan mendorong material ke dalam screw. Untuk dari salah satu contohnya itu pabrik semen yang menggunakan screw conveyor sepanjang 15 meter untuk memindahkan semen curah ke silo penyimpanan. Kemudian ada roller conveyor. Ini adalah jenis-jenis dari conveyor yang paling terakhir. Di sini roller conveyor adalah solusi untuk conveyor yang efisiensi materialnya permukaannya rata. Di sini prinsip kerjanya dari roller conveyor, roller itu berputar menggerakkan dari si materialnya, kemudian dari material itu bergerak dari sepanjang jalur rollernya. Dan untuk industri-industri itu biasanya digunakan dalam pergudangan, kemudian pusat distribusi, pengiriman paket, dan pabrik perakitan. Untuk dari kelebihannya di sini adalah biayanya rendah, kemudian mudah dipasang dan dirawat, dan untuk cocok untuk kotak sama kayak paket. Kemudian untuk kekurangannya sendiri di sini sangat tidak cocok untuk permukaan yang materialnya itu tidak rata. Gitu. Dan untuk salah satu contoh industrinya yaitu roller conveyor ini meningkatkan di throughput di pusat distribusi sebesar 25%. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan kayak faktor-faktor apa yang perlu dipertimbangkan untuk memilih dari sistem conveyor yang sangat tepat. Pertama, kita bisa lihat yang pertama ada ROI, itu return on investment. Jadi baik lagi ketika kita ingin membuat suatu industri, kita harus memikirkan jangka panjangnya, yaitu salah satunya adalah investasi. Nah, kemudian baik lagi ketika udah investasi, maka yang kedua adalah biaya. Jadi di sini biayanya seperti operasional, perawatan, dan yang paling utama tadi itu berhubungan dengan investasinya. Kemudian yang ketiga adalah dari kondisi. Kondisi di sini yaitu dari suhu, kelembapan, dan korosif. Karena kan kita perlu bahwasannya dari conveyor itu sendiri ada yang namanya perawatan. Makanya di sini harus kita mempertimbangkan dari kondisinya. Kemudian di sini yang keempat ada kapasitas. Itu salah satunya adalah ton per jam atau unit per menit. Jadi di sini kapasitas yang dimaksud adalah efisiensi dari waktu itu sendiri. Kemudian untuk yang kelima ada material. Yang dimana yang material yang biasa saya sebutkan yaitu salah satunya adalah curah yang biasa disebutkan adalah volume.
kemudian padatnya, padat, lunak kayak gitunya, kemudian dari berat dan ringan. Dan untuk bisa menarik kesimpulan materi ini, jadi sistem conveyor ini sebagai salah satu sistem untuk atau alat dari investasi jangka panjang. Itu salah satunya adalah berfungsi untuk efisiensi dari produktivitas. Salah satunya ada di memangkas dari waktu itu sendiri. Kemudian ada pertimbangan dari pemilihan, memerlukan pertimbangan matang terhadap berbagai faktor yang tadi sudah disebutkan. Kemudian untuk manfaat-manfaatnya di sini memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan. Salah satu contohnya juga sistem conveyor ini dapat dioptimalkan, juga dapat menurunkan biaya produksi hingga 15%. Itu saja yang saya bisa sampaikan untuk materi kali ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.